Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya, dengan Dr. Komang dalam channel Dr. Danen Channel. Untuk saat ini saya akan membahas tentang pneumonia, ya, infeksi paru pada anak. Nah, kenapa saya membahas tentang pneumonia untuk saat ini? Karena pasien yang saya rawat tahun 2023, ya, dari akhir tahun 2022 lah sampai 2023 ini, angka pasien yang mengalami pneumonia terjadi peningkatan. Nah, makanya saya bahas untuk saat ini supaya Bunda di rumah tahu tentang apa sih itu pneumonia, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, kemudian yang ketiga pengobatannya seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya. Oke, nah sebelum saya memulai, bagi Bunda yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa ya subscribe channel ini, kemudian klik like dan komen dan share kepada Bunda yang lain agar Bunda yang lain mendapatkan informasi yang bermanfaat juga. Sebagai bahan informasi di channel ini, saya hanya membahas pasien-pasien yang sering saya temukan waktu saya di lapangan, ya. Itu yang akan saya bahas untuk memberikan, ya, kita sharing pengalaman di sini. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai dari definisi, ya. Pneumonia itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peradangan akut pada paru-paru yang bisa disebabkan oleh bakteri, bisa juga disebabkan oleh virus. Nah, itu pneumonia, ya, secara per definisi. Oke, tadi sudah kita bicara tentang definisi. Sekarang kita bicara tentang bagaimana sih gejala dari pneumonia pada anak kita. Yang pertama, Bunda bisa temukan adanya gejala batuk. Oke, setelah gejala batuk, Bunda bisa temukan adanya demam. Nah, kemudian gejala yang lain yang paling sering juga ditemukan adalah gejala sesak nafas. Nah, bagaimana Bunda bisa mengetahui gejala sesak nafas ini? Gampang sekali caranya. Bunda tinggal melihat pergerakan dadanya. Biasanya napasnya, ya, pergerakan dada dari anak Bunda itu lebih cepat, ya, lebih cepat dari normal. Kemudian ada usaha bernapas pada anak yang lebih seperti ini. Itu, ya, itu menandakan bahwa anak itu sudah mengalami sesak. Dan apabila kalau sudah mengalami anggukan kepala, berarti sesaknya sudah berat. Nah, kemudian gejala sesak yang lain yang bisa Bunda temukan adalah lihat di hidungnya. Maka hidungnya akan mengalami kembang kempis, ya, kembang kempis gitu. Itu gejala anak mengalami sesak nafas. Kemudian Bunda bisa lihat di permukaan dadanya ketika Bunda buka bajunya. Itu biasanya terjadi pergerakan dada yang disertai dengan cekungan, ya. Nah, napasnya, dia bernapas begini gerakannya, kemudian ada tarikan napas. Ya, dadanya ini tertarik ke dalam di antara iga. Itu salah satu juga gejala anak yang mengalami sesak nafas. Kemudian apabila gejala sesak nafasnya parah sekali, maka akan tampak kebiruan pada anak. Bisa kebiruan bibir, kebiruan, ya. Ketika anak sudah mengalami kebiruan, berarti memang anak Bunda sudah benar-benar mengalami kekurangan oksigen yang sangat parah. Ya, itu gejala-gejala yang secara umum yang bisa Bunda temukan pada anak Bunda dan bisa Bunda mencurigai terjadi pneumonia pada anak Bunda. Ya. Nah, setelah itu untuk pengobatannya gimana? Nah, pengobatan yang bisa Bunda lakukan adalah ketika anak Bunda mengalami demam, batuk pada fase awal seperti itu, saran kami Ikatan Dokter Anak Indonesia segera bawa anak Bunda berobat. Ketemu dengan dokter yang terdekat dengan Bunda supaya dilakukan pemeriksaan tambahan, ya. Nah, ketika nanti ditemukan pemeriksaan tambahan kan diperiksa dengan stetoskop semua, ya. Apabila nanti dalam pemeriksaan ada suara tambahan, ya, suara tambahan di paru-parunya, bisa berupa ril, satu wheezing dan yang lain-lain lah, dan disertai misalkan ada tanda-tanda sesak nafas, maka dokternya akan mempertimbangkan apakah anaknya Bunda ini bisa dirawat jalan atau anak Bunda ini harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Bisa berupa cek darah, bisa berupa dilakukan pemeriksaan ronsen. Ya, kita ronsen, kita lihat apakah ada infeksi di paru-parunya tidak. Kita cek darah apakah ada peningkatan dari sel darah putih apa tidak. Nah, itu yang langkah-langkah yang bisa dokter Bunda lakukan ketika
setelah melakukan pemeriksaan pada anaknya bunda. Dan ketika terjadi memang diagnosis pneumonia, maka akan biasanya diberikan antibiotik, ya, antibiotik sesuai dengan sensitivitas dari sensitifnya kuman di daerah tersebut, ya. Untuk pneumonia di daerah tersebut apa sensitifnya tergantung dari dokternya, nanti dikasih obat antibiotik, kemudian diberikan penanganan suportif juga sesuai dengan gejala, kemudian dipantau lah kondisi anaknya bunda, apakah perlu oksigen apa tidak. Itu langkah-langkahnya, ya, supaya anaknya bunda nanti ketika memang terdiagnosis mengalami pneumonia, penanganannya cepat, tepat, dan sesuai dengan sasarannya, ya, supaya jangan terlambat. Nah, itu terapi atau penanganan dari pneumonia. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bicara tentang pencegahan. Nah, bagaimana cara mencegah supaya anak bunda tidak mengalami infeksi paru? Yang pertama adalah biasakanlah hidup sehat dan bersih. Ya, sehat dan bersih. Kemudian yang kedua, berikanlah makanan yang bergizi kepada anak bunda di rumah. Ya, gizinya cukup. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah hindari polutan-polutan yang ada, sumber-sumber polusi. Yang paling dekat biasanya, yang paling sering saya temukan di masyarakat adalah asap rokok. Ya, banyak sekali orang tua yang merokok di dalam rumah ketika punya anak, punya bayi, ya. Asap rokok hindari. Kemudian asap knalpot juga, dan jenis-jenis polutan-polutan yang lain dihindari, ya. Kemudian untuk pencegahan yang lain, bunda bisa lakukan namanya imunisasi. Nah, ada imunisasi khusus untuk paru-paru. Itu yang bisa bunda lakukan untuk mencegah dari terjadinya infeksi paru. Ya, nah makanya ketika bunda sudah melakukan step-step yang tadi, maka anak bunda akan lebih terlindungi, ya, lebih terlindungi dari pneumonia. Dan apabila memang terjadi pneumonia, maka penanganannya akan sesuai dengan alur dan sesuai dengan guideline yang ada, sehingga anak kita bisa terjaga dengan baik, ya. Mari kita bersama-sama menjaga anak kita dari infeksi paru, pneumonia. Oke bunda, segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.